Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada subuh yang mulia ini. Allah masih memberi kita nikmat-nikmatnya dapat sama-sama hadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majlis ilmu mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung kajian tafsir juz yang ke-29. Sebelum ini kita sudah masuk surah Al-Qalam tapi masih ayat yang pertama. Jadi kita lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya ya. Baik, saya ulang balik ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Jadi pada ayat ini sebagaimana sudah kita bahaskan sebelum ini, surah ini termasuk salah satu surah yang diawali Allah dengan huruful muqatta'ah, yaitu huruf nun, satu huruf. Ya, ini sudah kita bahas. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah wal qalami, demi qalam, demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tuliskan dengan pena itu. Di sini Allah Ta'ala bersumpah demi pena karena pena salah satu hal yang sangat penting dalam agama ini. Dan yang mengajarkan manusia menggunakan pena adalah Allah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' wa rabbukal akram, 'allamal insana allama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia bil qalam, dengan pena. Dan pena inilah salah satu hal yang sangat penting dalam agama. Andai kata tidak ada pena, maka Quran tak sampai ke kita. Andai kata pena tak ada, hadis-hadis Nabi tak sampai ke kita. Andai kata tak ada pena, penjelasan-penjelasan tentang agama ini tak sampai ke kita. Maka pena itu salah satu nikmat Allah yang sangat besar dan salah satu hal yang sangat penting, ya. Baik, apa poin yang hendak Allah sampaikan di balik sumpah itu? Kata Allah pada ayat yang kedua, Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila. Ya. Ma anta ayyuhar rasul, engkau wahai Rasulullah sallallahu bima an'amallahu 'alaika minan nubuwah, dengan apa yang telah Allah beri nikmat kepadamu. Nikmat itu nikmat nubuwah, kenabian. Engkau bukanlah seorang yang gila, majnun. Bal anta bari'um minal junun alladhi ramaka bihil musyrikun. Bahkan engkau bersih atau berlepas dari kegilaan sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendeklarasikan dirinya sebagai nabi dan rasul Allah, menyatakan bahwa nabi telah mendapat wahyu risalah kenabian dari Allah taala, maka orang-orang musyrik itu melemparkan berbagai macam tuduhan ke Nabi. Salah satu tuduhan keji mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu adalah orang gila. Padahal sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad ini orang yang sangat mereka hormatin. Nabi Muhammad ini orang yang sangat mereka percaya.
Nabi Muhammad ini orang yang dipandang cerdik oleh mereka. Sehingga sejak Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, orang-orang Arab dulu sudah menyematkan nama kepada Nabi Al-Amin, orang yang terpercaya. Ya, kira-kira orang gila diberi gelaran Al-Amin enggak tuh? Enggak mungkin, ya kan? Tapi setelah Nabi menjadi Rasul, menyampaikan dakwah, apalagi Nabi mendakwahkan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, maka tuduhan-tuduhan itu pun muncul. Salah satu tuduhan kejinya adalah gila. Kalau kita melihat Al-Quran, ada berbagai macam tuduhan lagi. Misalnya Nabi dituduh sebagai kahin. Kahin itu bomoh, dukun, pawang. Nabi dituduh sebagai syair, sebagai penyair. Termasuk Nabi dituduh sebagai orang gila. Ini memberi satu pengajaran bagi kita, bahwa ketika kita coba untuk mendakwah, ya, mencoba untuk mengajak orang ke jalan Allah Ta'ala, apalagi kita mengajak orang mungkin dengan sesuatu yang bertentangan dengan kebiasaan mereka, maka tidak usah heran kalau tiba-tiba kita dituduh dengan tuduhan yang macam-macam. Dituduh, oh, ini udah gila ini, padahal dulu dia juga macam kita, sama aja kita dulu, sekarang nih gila ini, sesat ini. Ya, jadi selevel Nabi dan Rasul pun itu dituduh sesat oleh orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Ya, sebagaimana kita bahas pada surah Al-Mulk sebelum ini, kata Allah Ta'ala, ketika nanti ahli neraka hendak dimasukkan ke dalam neraka, malaikat Zabaniyah yang menjaga neraka itu bertanya kepada mereka, apakah saat kamu di dunia dulu sudah datang Rasul penyampai peringatan Allah itu? Mereka menjawab, qalu bala. Kata mereka, ya, dulu datang. Qad ja'ana nadhirun fakadzdzabana wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kata mereka, ya dulu sudah datang kepada kami, cuma kami dustakan. Dan kami mengatakan tidak ada Allah menurunkan wahyu kepada kalian. Bahkan kami mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir, tidak ada kalian ini melainkan berada dalam kesesatan. Sesat kalian ini. Maka seringkali ketika kita menyampaikan agama, apalagi misalnya ajaran agama ini agak bertentangan dengan kultur budaya kebiasaan orang-orang setempat, maka seringkali kita akan dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Dan Nabi juga tidak terlepas dari itu. Maka sebagai bentuk kasih sayang Allah ke Nabi dan untuk menguatkan hati Nabi, Allah turunkan ayat ini, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang telah Allah beri kepada bukan seorang yang gila. Ini salah satu bukti kasih sayang Allah kepada Nabi. Bayangin kalau hari-hari kita dituduh ini gila, ini dukun, ini penyair. Kira-kira sakit tidak hati kita kalau dituduh orang? Pasti sakit. Kita akan merasa down. Maka untuk membahagiakan, menyenangkan hati Nabi, Allah Ta'ala langsung yang memberitahu ke Nabi, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, engkau wahai Muhammad dengan nikmat yang Allah beri kepadamu dari kenabian, engkau bukan orang gila. Biarlah orang menuduh Nabi sebagai orang gila, tapi kalau Allah mengatakan engkau bukan gila, maka itu sudah cukup untuk menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
Dan sesungguhnya bagimu hai Muhammad, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak ada putus-putusnya. Wa inna laka, dan sesungguhnya bagimu hai Muhammad, la ajran, pahala, ghaira mamnun ay ghairu maqtu', pahala yang tidak ada putus-putusnya. Salah satu kelebihan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi walaupun Nabi sudah meninggal dunia, tidak ada putus pahala ke Nabi. Kenapa demikian? Tidak putus-putus pahala ke Nabi? Wadzalika lima aslafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali salihah wal akhlaqil kamilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama mengajarkan semua kebaikan. Siapa sih yang mengajarkan tentang semua kebaikan kepada kita? Siapa yang mengajarkan semua tentang amal-amal kebaikan kepada kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan amal-amal yang saleh, mencontohkan akhlak-akhlak yang baik. Maka ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi secara otomatis mendapat pahala dari kita. Tidak ada putus-putusnya. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Yang mengajarkan solat ke kita siapa? Hakikatnya Nabi. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana saya salat. Artinya ajaran yang mencontohkan tentang salat itu siapa? Nabi. Maka setiap kali kita salat otomatis Nabi dapat pahala. Kenapa? Yang mengajarkan salat itu awal mulanya adalah Nabi. Ketika kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, puasa, zikir, apapun bentuk ibadahnya, Nabi pasti dapat pahala. Nabi pasti dapat pahala. Inilah pahala yang tidak ada putus-putusnya bagi Nabi SAW. Karena seluruh kebaikan yang ada dalam Islam ini, yang mula-mula mengajarkannya adalah Nabi. Maka disebut juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila ba'dah min ghairi ay yanqusa min ujurihim syai'. Siapa yang memulakan satu kebaikan, dia mencontohkan satu kebaikan, lalu kemudian diikutin oleh orang lain, maka dia dapat pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangin sedikit pun. Hadis ini punya asbabul wurud. Ada sebabnya Nabi ucapkan. Apa sebabnya? Pernah suatu ketika datang orang-orang miskin menemui Nabi Muhammad SAW. Datang sekelompok orang, ini orang-orang miskin, sampai dikatakan baju mereka pun tak ada, saking miskinnya. Datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tak lama setelah itu Nabi salat zuhur bersama para jamaah, bersama para sahabat dan juga orang-orang miskin tadi. Setelah salat Nabi mengumumkan tentang orang-orang miskin yang datang minta tolong ini, minta bantuan ini. Ketika Nabi buat pengumuman itu, bangkitlah berdiri salah seorang sahabat. Dia pergi ke rumah dia, mengambil pakaian, mengambil bahan makanan yang ada di rumah dia, kemudian dibawa. Melihat itu, sahabat-sahabat yang lain pun tergerak. Pada balik ke rumah, ngambil pakaian,
ngambil bahan makanan yang ada di bawah. Sehingga disebut dalam riwayat ada satu tumpukan bahan makanan di situ dan ada satu tumpukan pakaian, sehingga kedua-duanya terlihat seperti dua bukit. Para sahabat semua pada ngikutin. Menyaksikan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man 'amila ba'dah min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'." Siapa yang memulai satu kebaikan kemudian diikutin oleh orang lain, maka dia dapat pahala seperti mana pahala orang-orang yang mengikuti dia tanpa dikurangin sedikit pun dari mereka. Maka kalau yang mengikuti dia ini misalnya masing-masing dapat 1.000, dia dapat 1.000. Dari si A dia dapat 1.000, dari si B dia dapat 1.000, dari si C dia dapat 1.000. Kenapa? Karena dia yang menjadi pelopor kebaikan. Maka kita itu kalau ada peluang-peluang kebaikan, usahakan menjadi orang nomor 1. Masjid lagi butuh wakaf untuk pembangunan ini misalnya diumumkan oleh pengurus. Kalau bisa jadi orang nomor 1. Dan mudah-mudahan menjadi inspirasi kepada orang lain. Karena sebagaimana Allah Ta'ala sebut di dalam surah Yasin itu, yang menjadi sumber pahala kita itu bukan semata-mata dari apa yang kita perbuat, tetapi juga wa atharahum. Ya, wa atharahum. Apa wa atharahum itu? Pengaruh, kesan, ya, dari apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, itu biasanya bisa memberi pengaruh baik kepada orang lain, bisa menjadi inspirasi kepada orang lain, sehingga orang juga melakukan kebaikan. Maka itu akan dituliskan. Sebaliknya orang yang melakukan keburukan juga, kalau itu memberi pengaruh kepada orang lain sehingga orang juga melakukan hal yang buruk, juga akan mendapatkan dosa. Dan ini yang disebut orang juga sebagai dosa jariah. Jadi ada pahala jariah dan juga ada dosa jariah. Nah, kalau kita melakukan kebaikan kemudian menjadi inspirasi kepada orang lain, diikutin oleh orang lain, maka itu menjadi pahala jariah. Walaupun kita mungkin sudah meninggal, orang masih melakukan, kita tetap dapat pahala. Sebaliknya kalau kita menjadi pelopor keburukan, walaupun mungkin kita sudah mati, orang masih melakukan keburukan itu yang dulunya terinspirasi dari kita, maka kita akan tetap dapat dosa. Nah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu kelebihan yang ada pada Nabi, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, Nabi mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kenapa? Karena setiap kebaikan dalam agama ini yang mengajarkannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali ada orang Islam salat, Nabi dapat pahala dari masing-masing mereka. Setiap ada orang Islam baca Quran, Nabi dapat pahala. Setiap kali ada orang Islam tahajud, Nabi dapat pahala. Dan itu menunjukkan bahwa tidak akan ada putus-putusnya pahala Nabi sampai hari kiamat. Maka ayat ini juga memberi pengajaran kepada kita, usahakanlah untuk selalu memberi contoh, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan diikutin, maka kita akan mendapat pahala yang tidak ada putusnya. Tidak usah terlalu luas ke masyarakat secara luas, minimal di keluarga kita. Seorang kakek mungkin ke cucunya, seorang nenek mungkin ke cucunya, seorang ayah dan ibu mungkin ke anak-anaknya. Itu pun sudah cukup. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Ketika manusia itu mati, putus amalnya. Kenapa? Karena sudah tak bisa beramal. Tapi ada 3 yang tak putus. Satu dari 3 itu kata Nabi apa? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat. Sewaktu dia hidup dia mengajarkan. Apa yang diajarkan? Sederhana. Yang diajarkan cuma Iqra. Ya. Saya lagi membangun pondok di Garuda Sakti, di Jalan Uka. Kita masih bangun
beberapa bangunan lah, belum lengkap semua, jadi belum beroperasi secara resmi begitu. Cuma kita sudah ada musola, karena dekat dengan perumahan, saya buat program di situ, anak-anak mengaji secara gratis. Jadi guru yang mengajar di situ kita yang bayar. Anak-anak ini setiap sore datang ngaji gratis ke situ dari jam 5 sampai Isya, gratis. Jadi salah seorang yang mengajar ini dia bilang, Ustaz, susah betul ini ngajarin anak-anak kecil yang Iqra nih. Belum tahu huruf mereka katanya. Karena mungkin masih pertama, belum pernah ngaji Iqra sebelumnya anak-anak kecil ini. Saya bilang justru itulah sumber pahala yang paling besar. Kenapa? Kamu yang mengenalkan alif, ba, ta ke dia, kamu pertama yang mengenalkan. Nanti setelah dia pandai baca Quran, setiap kali dia baca huruf hijaiyah yang kamu ajarkan dulu itu, kamu dapat pahala, saya bilang. Iya. Kalau datang-datang ke kita udah pandai baca Quran, ya pahalanya dikit. Cuma tinggal pahala memperbaikin. Ya kan? Tapi kalau dia datang ke kita benar-benar buta begitu, tidak kenal huruf hijaiyah pun tidak kenal, lalu kita yang mengenalkan, Masya Allah, itu peluang pahala yang sangat besar. Kita yang mengenalkan alif, kita mengenalkan ba, kita mengenalkan ta, 28 huruf hijaiyah itu kita yang mengenalkan, maka setiap kali ini dia nanti membaca Quran dan pasti akan ketemu dengan huruf ini semua, dia dapat pahala. Maka sewaktu kita hidup, itulah salah satu investasi terbaik untuk akhirat kita. Tidak bisa kita mengajar ke orang lain minimal di ruang lingkup keluarga kita. Ada cucu masih kecil, ajarin dia Iqra misalnya. Ajarin dia ngaji misalnya, hal-hal sederhana saja. Ajarin dia sholat misalnya. Itu menjadi investasi akhirat kita yang luar biasa. Nanti ketika dia membaca Quran, dia sholat, ya, dia melakukan kebaikan-kebaikan yang kita ajarkan, kita secara otomatis itu dapat pahala. Tidak dipotong sedikit pun. Allah Ta'ala memberi pahala yang sama, tidak dikurangin dari pahala dia. Ya, sebaliknya, jangan pernah menjadi contoh buruk. Kalaupun kita mesti jatuh kepada keburukan, kalau bisa jangan sampai itu diikutin oleh orang. Zaman sekarang kadang-kadang keburukan itu sengaja dipertontonkan, dipamerkan supaya diikutin oleh orang. Itu bisa menjadi sumber dosa kepada kita yang tak ada putus-putusnya. Dia sudah mati, orang masih melakukan hal yang buruk itu karena dulu terinspirasi dari dia, akhirnya dia dapat dosa yang tidak ada putus-putusnya, ya. Baik. Jadi ini salah satu nikmat yang luar biasa kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam. Nabi mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Ya. Baik, kemudian Allah berfirman pada ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, ya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau benar-benar berakhlak yang sangat agung. Salah satu pujian Allah Ta'ala kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam pada ayat ini, ya, pada surah ini adalah tentang keagungan akhlak Nabi, ya. Bahkan Allah menyatakan ini dengan penuh dengan taukid penguatan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang sangat agung. Maka tidak seperti yang dituduh oleh orang-orang musyrik tadi, Nabi sebagai orang gila. Maka kata Allah, engkau bukan orang gila, bahkan engkau adalah seseorang yang mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya, dan engkau adalah seseorang yang mempunyai akhlak yang sangat agung. Maka kalau kita membahas akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, maka kita akan tampak betapa agungnya akhlak Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya.
akhlak dengan Allah. Ya, jadi akhlak ini dibagi ulama, ada pertama akhlak dengan Allah. Dan itu akhlak yang pertama harus kita lakukan. Karena kita ketemu ada orang dengan manusia dia tampak berakhlak, tapi dengan Allah dia tidak berakhlak. Ya. Ada kita ketemu orang dengan manusia dia tampak berakhlak, tapi dengan Allah tidak. Kalau dengan orang sopannya minta ampun, seganan, ya, nggak enakan begitu. Tapi sama Allah nyantai aja dia, nggak sholat santai aja dia, melakukan maksiat dia santai aja dia. Tapi dengan orang tampaknya seganan betul gitu, tapi dengan Allah tidak gitu. Maka akhlak itu pertama harus berakhlak dengan Allah. Bagaimana berakhlak dengan Allah? Taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, tunduk kepada hukumnya. Itulah akhlak dengan Allah. Dan Nabi SAW itu adalah seorang yang sangat berakhlak dengan Allah. Ya. Kita lihat saja contoh bagaimana Nabi itu sholat malam. Aisyah itu kan sampai seolah protes ke Nabi. Kata Aisyah ke Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa sih sholat malam harus begitu sekali? Bukankah Allah sudah mengampunkan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Sholat kok sampai bengkak kakinya?" Jadi disebut dalam riwayat Aisyah itu terbangun, dia tengok Nabi sholat. Tertidur, terbangun lagi, dia tengok Nabi masih sholat. Ya, Aisyah seolah protes. Bukan protes lah ya, mungkin sekadar bertanya. Kenapa harus begitu hai Rasulullah? Nabi menjawab, "Afala akunu abdan syakura." Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Ya. Ini menunjukkan betapa tingginya akhlak Nabi kepada Allah. Kemudian akhlak Nabi dengan manusia, dengan tetangganya. Pertama dengan keluarganya. Sungguh tinggi akhlak Nabi. Jadi pernah itu ada datang sahabat bertanya kepada istri Nabi. Jadi sahabat ini penasaran, Nabi kalau di rumah itu ngapain begitu? Ditanya istri Nabi, apa yang Nabi perbuat saat Nabi di rumah? Kata istri Nabi, kana fi mihnati ahliha. Kana fi mihnati ahlihi. Nabi kalau di rumah itu sibuk dengan urusan rumah tangga Nabi. Maka Nabi sebagai suami, sebagai Rasulullah Ta'ala, dan juga sebagai suami, kalau di rumah, salah satu akhlak Nabi dengan istri Nabi itu apa? Ikut serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Ya? Ikut serta melakukan pekerjaan rumah tangga. Maka Nabi di rumah itu tidak berlagak seperti raja yang harus dilayanin A sampai Z. Ya? Nabi tidak begitu di rumah Nabi. Maka disebut dalam riwayat ketika koyak baju Nabi SAW, Nabi jahit sendiri. Ada hal-hal yang harus dibantu dalam rumah tangga Nabi, itu Nabi lakukan. Maka kita sebagai suami di rumah kita perlu ikut serta membantu pekerjaan rumah tangga. Ya? Dan itu tidak merendahkan kedudukan kita sebagai laki-laki. Oh, masa laki-laki nyuci piring? Ya enggak apa-apa. Itu bukan aib, boleh. Ya, boleh. Enggak jadi masalah. Dengan jiran Nabi akhlaknya luar biasa. Dalam kehidupan sosial akhlak Nabi luar biasa. Tak habis-habis contohnya kalau kita melihat keindahan akhlak Nabi. Maka datanglah sahabat bertanya kepada istri Nabi, "Kaifa khuluqu Rasulillah?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Yang mana Allah Taala puji pada ayat ini, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Maka istri Nabi kita alaihi salatu wasallam menjawab, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak Rasulullah itu adalah Quran. Jadi sepenuhnya akhlak Nabi itu itulah Quran. Maka Quran bagi Nabi bukan cuma hafalan, bukan cuma bacaan, ya, bukan cuma peringatan, tapi sudah menjadi amalan.
Quran sudah benar-benar diterapkan, diamalkan oleh Nabi. Itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Makanya akhlaknya sangat agung. Ya. Jadi Allah Ta'ala pada ayat ini memuji akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tanda pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang benar itu akhlaknya harus baik. Ya. Akhlaknya harus baik. Ada pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyul mu'min afdal?" Orang mukmin seperti apa yang paling utama? Ya, dari sekian banyak orang mukmin ini, orang mukmin yang mana yang paling utama? Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik, yang paling utama itu adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Mohon maaf, kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang mempunyai wawasan luas, pengetahuannya mungkin luas, tapi di akhlak gagal. Apakah kemudian ini orang bisa dikatakan sebagai mukmin terbaik? Tidak bisa. Mukmin yang paling baik itu kata Nabi adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling tinggi sekolahnya, bukan yang paling luas wawasannya, ya, dan lain sebagainya. Tapi akhlaknya yang paling baik. Itulah orang mukmin yang paling bagus. Dan disebut di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, kata Nabi, tidak ada yang paling berat nanti di timbangan itu, di akhirat kan amal kita ditimbang. Tidak ada yang paling berat di mizan, di timbangan akhirat itu selain dari akhlak yang baik. Itulah yang paling berat nanti. Ya. Akhlak yang baik. Kenapa? Karena hakikat puncak dari agama ini sebetulnya adalah akhlak. Semua menuju ke sana. Ibadat, ya, berbagai macam amal ibadah yang dilakukan, ujungnya adalah membentuk akhlak yang baik. Makanya Allah Ta'ala misalnya mengatakan dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya itu kan salat mestinya adalah pembentukan akhlak. Maka kemudian kalau kita ketemu dengan orang sudah salat tapi akhlaknya tetap jelek, nah itu jadi pertanyaan. Ya, kok bisa begitu? Sudah salat tapi akhlaknya buruk. Kenapa bisa begitu? Bisa saja salatnya tidak diterima Allah. Bisa saja sholatnya tidak baik. Maka kemudian tidak membentuk dia menjadi orang yang berakhlak. Jadi kalau kita memperhatikan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan itu, ya, itu semua pembentukan akhlak. Puasa itu pembentukan akhlak. Maka saat kita puasa, hawa nafsu dibelenggu, tutur kata dijaga, penglihatan, pendengaran, itu semua pembentukan akhlak. Kita membayar zakat itu juga pembentukan akhlak. Bagaimana kita bisa mempunyai kepedulian terhadap sesama, merasakan kesusahan orang sehingga kita memberi sebagian harta kita kepada mereka. Itu semua pembentukan akhlak. Ya, makanya ada disebut Islam, ada iman, ada ihsan. Maka hasil daripada iman dan Islam itu adalah ihsan. Ihsan itu bisa kita sebut juga sebagai akhlak. Bisa juga kita sebut sebagai akhlak. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemilik akhlak teragung. Pemilik akhlak teragung. Berapa kali Nabi dicaci maki? Berapa kali Nabi dihina, direndahkan, dituduh dengan berbagai macam tuduhan? Tapi tidak sekalipun dijawab Nabi SAW. Tidak pernah sekalipun dijawab oleh Nabi.
Nabi dikata-katain engkau ni gila. Tak pernah Nabi menjawab engkau yang gila. Tak pernah. Sekalipun tak pernah Nabi jawab. Kalau kita mungkin dituduh orang gila, mungkin kita akan jawab langsung. Ya kan? Tapi Nabi tidak begitu. Kenapa? Nabi pemilik akhlak yang agung. Salah satu akhlak orang yang beriman itu adalah dia tidak melayani orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk dia. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang mengucapkan kata-kata yang buruk kepada dia, dia tetap menjawab dengan kata-kata yang baik. Karena kalau kita menjawab kata-kata yang buruk orang dengan kata-kata yang buruk juga, berarti kita sama dengan dia. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat yang kelima. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Allah Ta'ala berfirman, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka juga orang kafir akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Ya. Tadi Allah Ta'ala sebut bahwa orang-orang kafir itu menuduh Nabi sebagai orang gila. Dan Allah sudah menafikan bahwa engkau bukan gila wahai Muhammad. Engkau bukan gila karena mendapat nikmat kenabian dari aku, kata Allah. Engkau bukan gila. Tapi mereka tetap menuduh Nabi. Maka kata Allah Ta'ala, فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. Engkau nanti akan melihat wahai Muhammad. Mereka juga akan melihat. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ. Siapa sebetulnya yang gila itu. Udah nanti akan jelas itu. Nanti akan tampak itu. Siapa sebenarnya yang gila. Jadi kalau ada orang menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak enak, ya, sudah kita coba untuk menafikannya, tapi masih tetap dituduh, tidak usah habiskan waktu. Tidak usah habiskan waktu untuk melayani itu. Cukup katakan kepada dia, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Nanti kita akan melihat siapa sebetulnya yang gila. Nanti akan jelas siapa sesungguhnya seperti yang dituduhkan itu. Apakah yang dituduh atau yang menuduh? Nanti akan tampak jelas. Kenapa? Karena kita orang Islam meyakini akan ada hari penghakiman. Akan ada hari pemberian keputusan dari Allah. Makanya salah satu nama hari kiamat itu disebut sebagai Yaumul Fasl. Ya. Hari di mana Allah Ta'ala menjelaskan, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya. Akan ada hari keputusan. Maka tidak usah terlalu sibuk berdebat ingin menyatakan, oh saya yang paling benar, kamu tidak benar dan lain sebagainya. Tunggu saja akan ada hari keputusan. Innallaha yafsilu yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Ya. Nanti Allah Ta'ala akan memutuskan di antara hal-hal yang mereka perselisihkan. Segala sesuatu yang diperselisihkan sekarang, nanti Allah Ta'ala akan menetapkan keputusan itu. Maka tidak usah terlalu menghabiskan waktu di situ. Ya, kalau kita merasa bahwa kita tidak seperti yang dituduhkan, sudah. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman pada ayat yang ke-7. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Allah Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad. Huwa a'lam, dialah yang paling mengetahui. Biman dhalla an sabili, siapa yang sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Ta'ala juga, ya, yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini
memberikan kabar gembira ke Nabi dan juga menjadi peringatan, ancaman kepada orang-orang yang musyrik. Allah mengatakan, Inna Rabbak, sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad. Allah Ta'ala Tuhanmu itu, Huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, dialah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya. Allah itu yang paling tahu. Siapa yang sesat dari jalan Allah, yang paling tahu itu Allah. Maka orang-orang musyrik itu sesat, diketahui Allah. Ya, mereka menyimpang, diketahui Allah. Mereka membuat tuduhan ke Nabi, itu diketahui Allah. Dan Allah Ta'ala jugalah yang paling tahu siapa yang berada di atas petunjuk Allah. Allah Ta'ala yang paling tahu. Sehingga nanti Allah Ta'ala tidak akan memberikan keputusan yang salah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu. Ini sesat, ini berada dalam petunjuk. Allah Ta'ala yang paling tahu. Maka ini menjadi satu sisi menjadi kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sisi lain ini menjadi satu tahdidun lidhdallin, menjadi satu peringatan kepada orang-orang yang sesat, bahwa Allah Ta'ala paling mengetahui dengan kesesatan itu. Maka tidak ada satu kesesatan pun yang bisa disembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-8. Allah Ta'ala berfirman, Fala tuti'il mukadzibin, maka janganlah engkau mematuhi orang-orang yang mendustakan. Ya. Yaqulullah Ta'ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Fala tuti'il mukadzibin, janganlah engkau taat mengikuti orang-orang yang mendustakan. Mendustakan apa? Alladzi kadzabuka wa anadul haqqa, mereka yang mendustakan engkau dan menentang kebenaran. Jangan ikutin orang seperti itu. Jangan taat kepada mereka. Kenapa? Fa innahum laisu ahlan li ayyuta'u, karena mereka bukan orang yang layak untuk ditaati. Jangan taati orang pendusta. Apalagi kalau sampai dia mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Jangan taati orang seperti itu. Li'annahum la ya'muruna illa bima yuwafiqu ahwa'uhum. Ya, karena mereka tidak akan menyuruh kamu kecuali yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, pendusta itu ya tidak akan menyuruh kamu kecuali terhadap sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wahum la yuriduna illa al-batil, dan mereka tidak akan menginginkan kecuali kebatilan. Maka oleh karena itu Allah Ta'ala melarang Nabi kita alaihi salatu wassalam daripada mentaati al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan itu. Karena dulu orang-orang musyrik itu kadang-kadang mereka meminta kepada Nabi supaya Nabi mengikuti kemauan mereka. Ya, orang-orang musyrik itu dulu, tokoh-tokoh musyrikin terutama, itu sering meminta ke Nabi supaya Nabi mengikuti keinginan mereka. Ya, termasuk salah satu contoh, orang-orang musyrik itu, tokoh-tokoh musyrikin itu pernah meminta kepada Nabi supaya Nabi mengusir sahabat-sahabat yang miskin, yang hendak duduk di tempat yang sama dengan mereka. Tokoh-tokoh musyrikin itu menyuruh Nabi supaya mengusir mereka, karena tokoh-tokoh musyrikin ini merasa tidak layak duduk di satu tempat dengan sahabat-sahabat Nabi yang miskin. Di Mekah itu kan dulu yang kaya orang musyrik, ya, yang terhormat orang musyrik pada masa itu. Ini datang sahabat-sahabat Nabi miskin kere ini, ingin duduk di tempat yang sama, mereka merasa tidak sesuai, maka disuruh Nabi usir.
Maka pada ayat ini Allah mengingatkan Nabi SAW, fala tuti'il mukadzibin, jangan ikutin orang-orang yang mendustakan. Ya, ini juga memberi pengajaran bagi kita. Jangan ikutin orang yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Ini siapa yang diikutin sama dia? Orang kafir. Orang kafir yang diikutin sama dia. Yang tidak percaya kepada Allah, yang tidak percaya kepada Rasulullah, yang mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah. Ya. Jangan ikutin itu. Kenapa? Karena sudah jelas, sudah pasti mereka tidak mengajak, tidak menyuruh, tidak mencontohkan sesuatu kecuali yang sesuai dengan nafsu mereka. Itu sudah pasti. Apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kan zaman di mana media begitu terbuka, terutama media internet, ya kan? Di YouTube itu semua orang berbicara di situ, menampilkan berbagai macam tampilan mereka di situ. Dan tanpa kita sadarin, itu banyak yang menjadi aktor-aktornya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu itulah yang dikonsumsi oleh anak-anak kita kadang-kadang. Dia tengok, oh suka betul dia dengan orang ini. Siapa orang ini ternyata? Oh, orang ini ternyata bukan orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya itulah yang di follow, itulah yang diikutin. Kebiasaan yang diikutin, cara ngomong yang diikutin di agama. Baik, Allah Ta'ala pada ayat 9, Waddu law tudhinu fayudhinun. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Ini keinginan daripada orang-orang musyrik, ya. Mereka itu ingin, orang-orang musyrik, supaya Nabi bersikap lunak kepada mereka. Sikap lunak Nabi yang mereka inginkan itu apa? Tuwafiqum ala ba'di ma hum alaih, supaya Nabi bertolak ansur, menyetujui sebahagian kebiasaan mereka. Mereka ingin begitu, supaya Nabi setuju bersikap lunak terhadap sebahagian keyakinan dan kebiasaan mereka, imma bil qaul au bil fi'li au bis sukun, ya. Sama ada dengan ucapan, perbuatan, atau Nabi diam. Jadi orang musyrik itu dulu itu menginginkan supaya Nabi bersikap lunak terhadap mereka. Jangan terlalu keras-keras lah begitu. Bertoleransilah kira-kira begitu. Ya. Fayudhinun, ya, supaya mereka juga bersikap lunak. Akan tetapi Allah Ta'ala inginkan tidak seperti itu. Yang Allah Ta'ala inginkan supaya menampakkan Islam ini, menzahirkan Islam ini, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat yang ke-10, wala tuti' kulla hallafim mahin, dan jangan engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan mahin. Mahin di sini artinya adalah hina, ya. Ini larangan Allah yang kedua. Pertama tadi jangan patuhi, ikutin orang yang al-mukadzibin, pendusta, terutama yang mendustakan Allah dan Rasulullah. Yang kedua, wala tuti' kulla hallaf, jangan taati, ikuti, patuhin setiap orang yang banyak berdusta, banyak bersumpah. Halaf itu artinya banyak berdusta. Katsirul halaf, banyak bersumpah, bukan banyak berdusta, ya. Katsirul halaf, banyak bersumpah. Jangan ikutin orang yang banyak bersumpah, suka bersumpah, ya. Kenapa? Fa innahu la yakunu kadzalika illa wa huwa kadzdzab. Karena tidak ada orang yang suka bersumpah kecuali itu biasanya pembohong, ya.
Biasanya orang yang dikit-dikit bersumpah itu pembohong biasanya. Dan sumpah itu sering digunakan untuk maksud berbohong. Ya, ada orang bersumpah, bahkan dia berani bersumpah demi Allah, tapi dengan tujuan maksud dia untuk berbohong. Ya. Jadi kita tidak dianjurkan banyak-banyak bersumpah. Boleh tidak bersumpah? Boleh. Tapi tidak usah sering-sering sekali bersumpah. Ya. Karena orang yang banyak bersumpah itu, kata Allah pada ayat ini, itu mahin, itu orang yang hina. Nama Allah itu kan nama yang sangat mulia, nama yang sangat agung. Kita boleh bersumpah hanya dengan nama Allah. Maka kalau untuk hal-hal sepele pun kita harus bersumpah, itu sama saja kita menghinakan nama Allah Ta'ala. Maka tidak boleh. Ya. Dulu orang-orang musyrik mereka sering bersumpah. Bahkan sumpah itu adalah sumpah palsu. Sumpah dengan tujuan berdusta. Ya. Nah, jadi memang ada orang yang berani bersumpah dengan nama Allah tapi untuk menipu. Jadi dikatakan kenapa dulu Adam, saat Adam alaihissalam berada di dalam surga, kenapa dulu Adam mau mengikuti keinginan iblis untuk memakan buah yang dilarang Allah? Nabi Adam itu kan sudah tahu, ketika Allah tempatkan Adam di dalam surga, larangan itu sudah Allah beritahu kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekatin pohon yang satu ini, tidak boleh. Ya. Lalu kenapa Nabi Adam bisa mendekati itu, bahkan memakan buah itu? Salah satu sebabnya karena ketika iblis datang, iblis itu bersumpah. Wa qasamahuma, dia bersumpah dengan nama Allah kepada Adam dan Hawa. Dan dikatakan saat itu Adam menyangka bahwa tidak ada orang bersumpah dengan nama Allah, tidak ada orang yang berani bersumpah dengan nama Allah dengan maksud berdusta. Anggapan Nabi Adam saat itu, kalau ada orang bersumpah dengan nama Allah itu sudah pasti benar. Karena enggak mungkin ada orang berani bersumpah dengan nama Allah maksud berbohong. Pikiran Nabi Adam saat itu demikian. Tapi ternyata itu adalah sumpah palsu. Makanya hati-hati juga kalau ada datang orang sumpah demi Allah katanya. Tidak usah langsung percaya, tetap aja perhatikan dulu. Bisa saja itu berdusta. Ya. Maka wala tuti' kulla hallafim mahin, jangan patuhin, jangan ikutin orang yang banyak berdusta. Karena orang yang banyak bersumpah, karena orang yang banyak bersumpah itu dia adalah orang yang hina, ya, orang yang rendah. Selanjutnya ayat 11 kata Allah Ta'ala, hammazim masya'im binamim, jangan patuhin orang yang hammash. Hammash itu apa dia? Suka mencela. Ya. Katsirul aibi linnas wa ta'an fihim bil ghibah wal istihza. Banyak mencela orang, menghina orang, menggibah orang, memperolok-olok orang, merendahkan orang. Ini semua masuk di hammaz. Ya. Siapapun dicela sama dia. Si A dicela, si B dicela, si C dicela. Pokoknya setiap ngobrol sama dia isinya celaan terhadap orang. Ya. Merendahkan orang, menghina orang. Maka orang yang seperti ini jangan diikutin, jangan jadikan teman. Kalau kita punya teman seperti ini virus. Virus akhirnya kita juga jadi ikut-ikutan. Kalau kita berkawan dengan orang yang suka mencela, suka menghina, merendahkan orang lain, lama-lama kita juga punya sifat yang sama. Kerjanya mencela, menghina, merendahkan orang lain.
Maka kata Allah Ta'ala, jangan ikutin orang yang seperti itu. Ya. Dan ini salah satu dosa yang sangat besar. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi tiap-tiap humazah, lumazah. Humazah itu sama akar katanya dengan hammaz. Pelaku humazah itu hammaz. Suka mencela, menghina, merendahkan orang lain. Ya, sama ada dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang yang seperti ini jangan dijadikan teman, jangan diikutin. Ya. Masya'im binamim, begitu juga orang yang masya'im binamim. Masya'im binamim ini maksudnya berjalan dengan namimah, maksudnya orang yang suka membuat fitnah untuk mengadu domba manusia. Ya. Namimah itu artinya adalah suka menyebarkan fitnah dengan maksud untuk mengadu domba orang lain. Namimah itu naqlu kalami ba'din nas li ba'din liqasdil ibsadi bainahum wa ilqa'il adawah wal baghdha. Yang dimaksud namimah itu adalah naqlu kalam. Naqlu kalam ini apa ya terjemahan yang pas di kita ya? Kalau terjemahan kata-katanya memindahkan perkataan sebagian orang kepada sebagian orang lain. Maksudnya dia duduk di sana ngobrol sama orang, dia dengar apa obrolan orang di sana, kemudian itu disampaikan ke tempat sana. Apa tujuan dia? Liqasdil ifsadi bainahum, untuk menciptakan ketidaknyamanan, kerusakan di antara mereka, bahkan permusuhan. Saat dia di sana nguping, dengerin semua. Ketemu sama yang di sana, dia bilang, tadi saat saya di sana mereka ngatain kamu gini. Pas di sana nguping, bawa lagi ke sana. Waktu saya di sana tadi saya dengar mereka ngobrolin kalian gini. Akhirnya apa? Dua kelompok itu panas. Ini masya'im binamim. Kenapa Allah Ta'ala sebut masya'im binamim? Karena hari-hari dia berjalan begitu. Bahkan yang paling parah, ada orang seperti ini antara masjid dengan masjid pun diadu domba sama dia. Ya, antara orang masjid, sesama orang masjid pun diadu domba sama dia. Kalau orang yang di kedai kopi yang diadu domba sama dia itu hendak boleh juga. Tapi yang paling parah itu orang di masjid pun diadu domba. Ya. Ini masya'im binamim. Ya, dia berjalan untuk mengadu domba. Bawa perkataan dari sana, sebut di sini. Yang dari sini bawa ke sana. Akhirnya panas. Nah, ini salah satu dosa besar. Nabi pernah melalui satu kuburan. Lalu Nabi bilang kepada sahabat bahwa orang yang dikubur itu sedang diazab. Nabi tahu. Kenapa? Ada dua kubur, bukan satu kubur. Ada dua kubur di situ, dua-duanya sedang diazab, kata Nabi. Ada dua sebab utama mereka diazab di kubur itu. Satu, kencing tapi tidak istinja. Sama aja macam kambing dia. Mau kencing aja dia, tidak ada istinja dia. Yang kedua, yamshi bin namimah. Waktu dia hidup di atas dunia, kerja dia ngadu domba terus. Pokoknya kalau dia sudah masuk ke satu perkumpulan itu jadi panas dibuat sama dia. Satu dengan yang lain, dia munculkan bibit-bibit permusuhan. Kalau dia tinggal di satu kampung itu bisa panas dia buat. Kenapa? Dia memunculkan bibit-bibit permusuhan tadi. Dengan apa? Dengan namimah itu. Mafhum mukhalafah dari ayat ini, ya, mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah berkawanlah dengan orang yang
tidak suka mencela. Ketika kita ngobrol dengan dia, sepanjang obrolan itu rasanya tak ada satu orang pun yang dicela oleh dia. Tidak ada satu pun yang dicela oleh dia. Dan berkawanlah dengan orang yang selalu berusaha mendamaikan orang lain. Bukan membuat panas antara satu dengan yang lain. Tapi berkawanlah dengan orang yang semangat orang ini adalah bagaimana mendamaikan orang lain. Bahkan mungkin saat dia di sana dia mendengar kata-kata yang tidak baik tentang orang yang di sana, tapi itu dia tak mau sampaikan ke sana. Kenapa? Karena dia ingin menciptakan kedamaian. Nah, dan itu salah satu ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, satu ayat lagi, ayat yang ke-12 kata Allah taala, manna'il lil khairi mu'tadin athim. Dan juga jangan ikutin orang yang menghalangi, merintangi segala yang baik, ya, mu'tadin orang yang melampaui batas, athim yang banyak buat dosa. Pada ayat ini 3 nih. Pertama, orang yang menghalangi melakukan kebaikan, ya. Seperti misalnya ada orang mau berinfak, ada orang mau berwakaf dan lain sebagainya, ya, tapi dia tidak mau, ya. Manna'ilil khairi ini maksudnya dia bukan cuma menghalang orang lain tapi diri dia sendiri. Misalnya ada kewajiban yang harus dia tunaikan tapi dia tidak mau, ya. Misalnya dia harus bayar kafarah, dia harus bayar zakat, tapi dia tidak mau. Ini manna'ilil khair namanya. Jangan berkawan dengan orang seperti itu. Kemudian mu'tad ini adalah orang yang melampaui batas, ya. Melampaui batas, sama ada melampaui batas terhadap Allah ataupun dengan manusia. Athim orang yang banyak buat dosa. Dengan orang-orang yang seperti ini jangan berkawan dengan mereka, ya. Baik, nanggung ya, satu ayat lagi, 2 ayat lagi ya, secara ringkas saja. Utullim ma'da dzalika zanim, yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Jangan berkawan dengan orang yang punya tabiat kasar. Nabi itu pernah ditanya tentang ciri-ciri ahli syurga dan ahli neraka. Lalu Nabi menyebutkan salah satu ciri ahli syurga itu orangnya lemah lembut, dan salah satu ciri ahli neraka itu punya tabiat yang kasar. Maka jangan berkawan dengan orang punya tabiat kasar, sikapnya kasar, kata-katanya kasar. Ya. Dan juga terkenal kejahatannya. Dikenali orang dia mafia, orang jahat, orang buruk. Jangan berkawan dengan orang seperti itu. Terakhir ayat 14. Angkana dza mali wa banin, karena dia kaya dan banyak anak. Jadi salah satu yang menyebabkan sikap-sikap yang buruk tadi, kenapa? Angkana dza mali wa banin, karena dia punya harta dan juga pengikut yang banyak. Manusia ini kadang-kadang bersikap kasar, bertabiat buruk, sikapnya tidak baik semata-mata karena punya harta. Dan punya banyak pengikut. Cobalah perhatikan. Ketika harta seseorang banyak dan pengikutnya banyak, itu cenderung, walaupun tidak semua, cenderung jadi arogan, sikapnya kasar dengan orang lain. Kenapa? Dia merasa punya power. Maka hati-hati ketika kita mempunyai harta dan pengikut, jangan sampai gara-gara itu kita mempunyai sikap yang kasar terhadap orang lain. Jangan sampai gara-gara itu kemudian kita merendahkan orang lain. Ayat-ayat yang dibahaskan tadi ini berbicara tentang seorang tokoh di Mekah dulu yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini dulu kaya, pengikutnya banyak. Gara-gara itu sikapnya kasar, tidak baik terhadap orang lain. Baik, itu saja kajian kita pada subuh ini. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang kurang dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah semua kita ikuti kajian pada pagi hari ini, dan sebelum untuk kajian kami mengajar jemaah sekalian sebelum